Tak terhitung berapa kali negara ini dicederai oleh tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama, hingga merusak tenun kebangsaan yang telah berproses sekian lama. Pro dan kontra berseliweran. Orang-orang yang berada di puncak piramida pengaruh ramai-ramai bersuara. Internet dan media sosial adalah tools paling sempurna untuk menjadi corong macam-macam ideologi. Polarisasi tidak terhindarkan. Jika perbedaan adalah fakta, lantas mengapa harus menjadi masalah? Hari itu, kami berangkat menuju sebuah desa, tempat di mana kami ditugaskan untuk mengabdi. Dengan tidak memiliki petunjuk apapun tentang desa ini, ibaratnya maju perang tanpa tahu medan, berlayar tanpa peta. Namun, kami siap untuk menerima apapun yang akan terjadi kemudian. Inilah perjalanan pengabdian kami di Desa Nglinggi. Desa Nglinggi secara administratif berada di Jalan Wilis nomor 2, Desa Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Banyak cara untuk menyebut Desa Nglinggi, karena desa ini merupakan desa yang memiliki banyak prestasi. Sebut saja Desa Pancasila, Desa Damai Berbudaya, Desa Anti Politik Uang, Desa Layak Anak, dan juga Desa Percontohan Restoratif Justice. Dengan visi menjadikan Nglinggi sebagai kawasan ekonomi baru yang damai, Nglinggi menjadi wadah tumbuh dan berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah. Selain itu, sumber daya alam di desa ini sangat melimpah. Hamparan sawah yang luas dan sumber daya air yang melimpah menjadi modal dasar dalam ketahanan pangan. Desa Nglinggi bekerja sama dengan Wahid Foundation dalam bidang perdamaian dengan peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi sebagai pintu masuknya. Ketika terjadi COVID-19, warga Desa Nglinggi menerapkan prinsip saling jaga antar masyarakat di sekitarnya dan menjadi relawan pemulasaran dan pemakaman di SAR Klaten. Mungkin masyarakat di Desa Nglinggi tidak menghafal tiap butir-butir Pancasila. Namun, ketika mereka bergotong royong dalam membantu sesama dan memajukan desa, menjadi bukti nyata pengabdian mereka terhadap nilai-nilai Pancasila. Tridharma Perguruan Tinggi menghantarkan mahasiswa untuk berkontribusi kepada masyarakat melalui berbagai program pengabdian. Pengabdian masyarakat yang kami tahu kini berubah menjadi upaya berbakti pada Ibu Pertiwi, berkolaborasi, bersinergi, dan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Kami, 10 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berasal dari tanah kelahiran yang berbeda, memiliki latar belakang yang berbeda, serta membawa cerita yang berbeda pula. Namun, kami datang membawa tujuan dan cita-cita yang sama. 10 perjalanan yang membawa kami pada satu asa. Kami mendedikasikan diri untuk berkontribusi memajukan Nglinggi, mewujudkan cita-cita yang tercantum dalam visi dan misi. Dengan bekal ilmu dan pengetahuan, kami mengaplikasikan secara nyata, bukan hanya teori ataupun ambisi. Karena setiap langkah kami adalah langkah kecil menuju perubahan yang besar.
Kami memulai dengan observasi, melihat potensi serta aset yang dimiliki Desa Nglinggi. Dengan begitu, kami bisa menciptakan program yang sesuai dengan kebutuhan, bukan sekedar keinginan. Ini bukan hanya soal kemewahan, melainkan program ini nantinya bisa bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami berupaya untuk membuat program yang tepat sasaran sesuai dengan realitas yang ada. Di Desa Nglinggi, gotong royong bukan hanya sekedar kata, melainkan aksi nyata yang sudah membudaya. Bersama warga, kami membuka forum terbuka, berdiskusi bersama, menyampaikan aspirasi untuk bersama-sama memajukan desa. Maka, lahirlah berbagai program yang kami bagi menjadi 6 bidang, namun tetap pada satu tujuan yang sama, yakni bidang keagamaan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang lingkungan, bidang kesehatan, dan bidang digitalisasi. Bidang keagamaan menjadi salah satu fondasi penting dalam kegiatan KKN. Di sini, kami bekerja sama dengan warga untuk mengadakan berbagai kegiatan keagamaan yang mendukung moderasi dan toleransi. Ini adalah cerminan nyata dari komitmen Desa Pancasila untuk menciptakan harmoni di tengah keberagaman. Dukuh kami itu terdiri dari bermacam-macam kepercayaan. Ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Islam, ada yang Katolik. Itu setiap bulan sekali mengadakan kegiatan yang namanya pertemuan rutin yang dikatakan arisan. Semuanya itu tidak memilah-milahkan agama, berjalan dengan rukun, damai, saling mengisi. Ternyata saya rasakan, saya selaku umat Hindu yang minim tidak merasa asing hidup di Desa Nglinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Desa Nglinggi menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan. Mereka saling menghormati dan menjaga toleransi, menjadi contoh nyata dari semangat Pancasila yang sesungguhnya. Dari bidang keagamaan, kita beralih ke pendidikan, di mana kami berfokus pada pengajaran di tingkat dasar. Kami mengajar di Taman Kanak-kanak dan Taman Pendidikan Al-Quran, memberikan bimbingan kepada anak-anak dengan penuh cinta dan kasih sayang. Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan sejak dini dan memperkenalkan pentingnya toleransi serta rasa saling menghargai. Berikutnya, bidang ekonomi. Kami menghadirkan program-program inovatif untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dengan mengadakan workshop pembuatan sabun dan lilin dari minyak jelantah. Kami tidak hanya mengajarkan keterampilan baru, tetapi juga mempromosikan praktik ramah lingkungan dan pemanfaatan limbah rumah tangga. Selain itu, kami juga membantu dalam promosi dan pembuatan e-commerce serta pembukuan arus kas untuk sebuah lembaga usaha milik desa. Dengan program-program ini, kami membantu warga memanfaatkan peluang ekonomi modern dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Di bidang lingkungan, kami berbaur dengan seluruh masyarakat dalam kegiatan gotong royong. Kami bersama-sama membersihkan lingkungan dan memperbaiki fasilitas umum. Aktivitas ini tidak hanya mempercantik desa, tetapi juga mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keagamaan. Tak lupa, bidang kesehatan juga mendapatkan perhatian khusus.
Program Posyandu dan Senam Bersama menjadi kegiatan rutin yang diadakan untuk meningkatkan kesehatan warga. Posyandu menyediakan layanan kesehatan dasar, sedangkan Senam Bersama membantu menjaga kebugaran tubuh. Melalui kegiatan ini, mahasiswa KKN tidak hanya mendukung kesehatan fisik, tetapi juga mempererat hubungan sosial sesama warga. Terakhir, bidang digitalisasi yang berfokus pada pengembangan teknologi informasi. Kami membantu dalam pembuatan akun media sosial untuk badan usaha milik desa sehingga memudahkan promosi dan komunikasi dengan masyarakat. Dengan memanfaatkan media sosial, Desa Ngelinggi dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan memperkuat keberadaan mereka di era digital. Tentunya dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi mereka. Di desa yang disebut Desa Pancasila ini, kami bukan hanya menjalankan program, tetapi merajut benang-benang keberagaman menjadi kain kebersamaan, sebagai bentuk refleksi bahwa keberagaman adalah kekayaan dan kebersamaan adalah kekuatan. Dalam setiap momen, kebersamaan yang terjalin bukan hanya sebatas formalitas, tetapi juga sebagai simbol harmoni dan persaudaraan. Kebersamaan ini menjadi benih yang akan terus tumbuh, menguatkan tali silaturahmi antara kami dan muda-mudi Desa Ngelinggi. Dalam semangat Hari Kemerdekaan, kami bergabung dengan muda-mudi Desa Ngelinggi, merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79 tahun dengan penuh antusias. Bersama-sama, kami menyelenggarakan berbagai kegiatan yang memupuk rasa persatuan dan kebersamaan, mulai dari lomba-lomba tradisional hingga kegiatan jalan sehat yang diikuti oleh warga Desa Ngelinggi. Nyawiji berarti menyatu, menjadi satu dalam keberagaman, berpegang pada prinsip persatuan, dan menghargai dalam perbedaan. Ini bukan tentang siapa yang memberi dan siapa yang menerima, tetapi tentang bagaimana kita menyatu dalam perjalanan bersama. Kami datang dengan ilmu dan pulang dengan sejuta pengalaman dan pengetahuan baru yang sangat berharga. Pengabdian ini bukanlah sebuah akhir, tapi awal dari cerita yang terus berlanjut. Cerita tentang 10 mahasiswa, satu desa, dan mimpi yang kami wujudkan bersama. Ini cerita perjalanan pengabdian kami. Sampai jumpa di lembaran cerita selanjutnya.